Kami dulu masih 120.000. Iya kan? Kalau sekarang, nengok wong tuonyo, variasi. Nah, tapi begitulah kehidupan. Tapi coba lihat, tetap bisa dia menyekolahkan anak, bisa wong Allah sertakan kok takdirnya. Kita baik yang galak ragu, kita memikirkan yang belum terjadi, kita terlalu larut dengan yang sudah terjadi. Iya kan? Tidak usah lah, kalau sudah ini kaki kita dijuk makan apa, tidak usah pikir yang penting lempeng baik ngaji baik, nak dijuk makan tidak balik. Tidak penting, benar kan? Ini kadang penting ekspektasinya, oh mungkin dia makan ayam, tahu dapat tempe, kan dia tidak lemah. Maaf Bu ya, bukan itu maksudnya. Benar tak Bu? Sudahlah, begitu ada tempe, makan tempe, begitu ada ayam, makan ayam, begitu nasi goreng. Ada galau, tempenya ada, ayamnya ada, cuma suwir-suwir. Terima apa yang Allah takdirkan dengan kita. Dan itu Bu ya. Jadi dua amalannya pegang ini Bu. Malu kita kepada Allah ketika berbuat dosa. Yang kedua menerima apapun takdir yang Allah tetapkan dengan kita. Kebaikan dan keburukan semuanya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke Bu, ada yang tanya? Kami persilakan. Ada? Ada yang mau nanya? Boleh. Oh iya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Mau bertanya Ustaz, kalau kita mengikhlaskan sesuatu yang hak kita kepada seseorang, tetapi kita tidak mengatakan secara langsung pada orang itu bagaimana Ustaz? Contohnya dia berutang, ya, atau dia berbuat sesuatu yang buruk dengan kita, tapi kita atau mana? Misal kita membeli sesuatu barang pada orang tersebut, kembaliannya kurang, terus dikatakan nanti, terus lupa mungkin kan, terus kita mengikhlaskan. Oh iya, oke. Itu bagaimana? Ibu, ada satu amalan yang mana amalan ini akan Allah berikan pahala bagaikan dia bersedekah yang tidak habis sedekahnya, sampai malaikat itu sulit menuliskan amalannya. Apa? Mengikhlaskan, memaafkan kesalahan wong yang dilakukan dengan kita. Jadi kalau dia nyosoi berjanji nih, nyosoannya tapi dia tidak balikkan, kemudian kita mengikhlaskan, ya sudah, aku sudah ikhlaskan apa yang dia tidak balikkan itu. Berarti aku ibu sudah memaafkan kesalahan dia sebelum dia meminta maaf. Maka insya Allah pahalanya akan datang kepada ibu itu. Apakah sudah lepas uang itu? Yo, kaki di akhirat, tidak usah nunggu di akhirat. Dunia pun dia tidak lagi persoalkan itu. Tapi kalau dia masih mempersoalkannya, kaki itulah Bu yang dia nyari-nyari. Yang kaki itulah dipertemukan oleh Allah untuk dia minta ikhlasnya, minta maafnya. Itu kaki. Tapi begitu dia tidak, dia selesai. Kalaulah kakek dia nak nyari-nyari, wong dia sudah di dunia, malaikat sudah ada yang nyatetnya, azam di hatinya, sudah mengatakan aku sudah mengikhlaskan itu. Makanya Bu, belajar ikhlas terus. Karena dendam itu cuma kadang nyakiti hati kita. Kadang duit itu sebenarnya tidak sepiro Bu ya. Tahu sepiro kan? Tidak nanti nilainya. Tapi kadang cuma nyakitkan hati kita Lebih baik kita maafkan, kita ikhlaskan. Supaya apa? Supaya hati ini jangan terus bersakwa sangko yang tidak dengan saudara kita. Tapi maaf Pak, sedikit lagi. Jika orang itu memang dia tidak sengaja tidak mau membayar atau tidak mengembalikan, itu hukumnya bagaimana dengan orang tersebut? Oh, mano, ya ini kan lain. Ketika dia punya azam, dia punya niat yang memang tidak nak bayar, berarti apa? Dia akan berdosa dengan hal itu. Sebenarnya dia punya kesanggupan, tapi dia memang kepengen tidak bayar, tapi tidak ada rasa dia kepengen memaafkan itu. Ya, tidak ada dia minta maaf dengan kesalahannya itu, maka dia akan menanggung beban itu. Yang jadi tanggungan bebannya, dia akan mencari orang yang selama ini
yang dia hutangi itu, dan itu bukan saat yang enak. Ya, oke lah orang yang itu sudah memaafkannya, tapi mencarinya itu lah, mencari di Grand Garden ini kalau alamannya udah lengkap pakai kadang nyasar ke ujung, apalagi nyari pada saat itu udah kaki lagi lorong-lorong, udah kaki lagi rumah-rumah, udah kaki lagi tumbuhan tempat berlindung. Nyari itu cuma minta ikhlasnya. Oke, dia sudah mengikhlaskan, tapi dia mencari kan dia belum pernah tahu. Dia belum pernah tahu, tapi dia tetap akan mencarinya itu. Nah, kita jangan sampai itu. Bu, bukannya sebentar Bu, ribuan tahun kita ini diombang-ambing mencari itu. Sebelum dihisap oleh Allah. Bu, nauzubillah, jauh-jauh telah. Ya. Jadi kalau ada yang minjem pisau lu balik lah. Kalau pisunya lah rusak, belikan bela, ayo itu belikan pisau yang lebih bagus. Ya, jangan sampai gara-gara kakek pisau itu dibawa-bawa nyari pisau mana yang punya pisau. Ya, tolong. Tapi insya Allah terhadap yang bersangkutan Allah akan bersihkan hatinya. Tapi terhadap dia akan mencari itu karena dia belum pernah ada hijab dan qabulnya itu. Ya, nah hijab dan qabulnya itu yang kita penting. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustaz, ini kejadian di dalam pergaulan ini. Ada teman-teman yang tidak sanggup memberitahukan kepada seseorang ibu ini karena dia tuh suami itu pangkatnya tinggi daripada bawahan yang lain lagi tuh. Jadi ibu ini gaulnya tuh utang terus. Utang tuh ada utang 2 juta, 5 juta, 3 juta gitu Tapi di satu organisasi itu lah tahu dengan dia. Jangan-jangan sebelakangan ini lah tahu dengan kejadian dia. Tapi begitu aku masuk di organisasi itu, aku melihat orang kalau lagi datang bunuh pada kampung setan ini kata diam gitu. Ada ini sekampung dengan aku nih sama-sama Padang. Jadi di mana organisasi orang menceritakan dia, tapi dalam hatiku aku tidak tahu lah ini aku nih orang gimana terhadap dia. Tapi jujur kan kalau penampilannya itu wow, tak tahu tanggung dari pojok ke kepala tuh yo matching terus gitu, nah pakainya bagus. Jangan lah aku kira-kira nak matukannya. Aku ini memang di bawah dia, pakatnya suaminya memang lah pensiun kolonel, kami ini bawahan. Jangan aku nak nyampe ke kakak kami ini yang baru kami kenal, biar dia sadar dengan diri dia gitu nah dalam perkumpulan seperti itu kan. Oke. Kasih tak. Kata Rasulullah, orang zolim itu mesti ditolong dengan memberitahukan kezolimannya dan menghentikan kezolimannya. Jadi dengan manusia yang seperti itu, ya tidak ada caranya. Jadi Bu, kita boleh membuka aib seseorang itu dalam rangka menolong dia. Jadi bisa kita laporkan dia dengan siapa, dengan orang yang mungkin suaminya kita omongin tidak apa-apa, tapi pangkatnya lebih tinggi, ya mungkin itu caranya. Sebab cara menolong uang itu jangan sampai kezolimannya itu terus. Kita boleh Bu, seumpama kita dapat kawan yang galak utang tapi tidak pernah bayar. Kemudian kita ngomong dengan kawan kita bahwasanya dia itu kalau datang ke rumah kau nak minjem duit, tidak usah lah, dia berusaha baik. Aku ini korban yang ke-10. Jangan sampai kau jadi yang ke-11. Nah, membuka aib itu boleh dalam rangka apa? Dalam rangka menolong dia dan menolong saudara kita. Jangan sampai dizolimi. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Jangan sampai keterusan kezolimannya. Tapi Pak Ustadz pangkatnya lebih tinggi, takut Pak Ustadz. Ya namanya pahit. Iya, kebaikan itu kan, kebenaran itu pahit, tapi mesti disampaikan. Timbang banyak korbannya, cari uang yang paling mungkin kita bisa percaya dan dekat dengan dia dan baca ngomongin dia. Ya uang itu kan dalam apapun pasti ada Bu, yang paling dia dekat, yang didengar omongannya. Cari Bu, seumpama ngapalah Pak Ustadz suami aku ini bayan yang dinasihati, adukan dengan mak bapaknya, dengan maknya, panggil orang sini kau. Iyo mak. Kalau kita nasihatinya tidak mungkin mempan. Atau dengan siapa? Dengan yang selama ini banyak berjasa dengan dia, dipanggilnya. Mak itu. Coba kadang dia kita nasihati masih mak itulah. Dia pacar cuma itu, tidak apa-apa. Ya. Jadi kalau ada sesuatu yang kadang zolim uang dengan kita boleh bukakan kezolimannya.
dalam rangka bukan bergosip, bukan ngatur-ngaturi dia supaya jangan sampai dia terus berbuat. Begitu dia diputus kezalimannya, nak minjem tak dapat, nak minjem tak dapat, karena wong lain tahu dewe. Mudah-mudahan dengan itu dia sadar. Iya kan? Dengan itu dia sadar. Nah, tapi memang berat. Sisip dikit kita jadi musuhnya. Bayangkan wong nggak tahu galau dia. Ibaratnya ilmunya lah paling tinggi tuh, Bu. Tinggi ilmunya tuh. Ilmu tinggi di dunia ini ada, Bu. Yang pertama rai gede. Itu ilmu paling tinggi. Yang kedua pantang dicegah. Kalau tidak macam lagi dicegah, itulah tingginya. Iya, nggak katik lagi, nah urat malunya, nggak putus. Ya, nah tapi mesti, Bu, itu mesti, jangan sampai banyak korban yang kasihan juga untuk dia. Iya, dia baik yang belum menyadari.